Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jumpa kembali pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa di acara ngaso. Ini anu banget nih. Ya, acara ngaso di hari ini hari yang ke-25 di bulan suci Ramadan 1444 ya Ustaz ya. Betul. 1444 Hijriah. Nah, di hari yang ke-25 apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik ya, sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kemudian tetap lancar puasanya. Kemudian yang sudah mau pulang kampung jangan mikir batalnya, yang penting niat puasa dulu tadi ya. Betul. Mau pulang kampung Iya. dari pagi sahur iya, terus jam 6 minum aja mau pulang gitu kan. Biasanya ada teman saya namanya Inong. Gitu ya. Wah, Gimana sih Inong gitu? Iya makanya. Iya, jadi lama dia nggak kemari, Tat. Nol gitu ya. Ada ngambek kayaknya. Iya. Apa kabar Nong? Gitu Nong. Sehat selalu ya. Nah, mudah-mudahan lagi bikin kolak kayaknya. Bikin kolak kalau nggak pecel. Pecel lalu pecel ulekan yang tahu lah. Dia tuh suka aneh-aneh orangnya kan gitu. Ya, apa kabar semuanya? Sekali lagi mudah-mudahan sehat ya. Tetap lancar puasanya. Gak tahu sih kalau Inong ini lancar apa enggak, nggak ngerti lah. Insya Allah lancar. Lancar dia. Rajin. Rajin. Karena kan rajin ngaji juga. Oh gitu ya. Ya syukur lah kalau gitu. Iya. Kita masih membahas tentang kiat sukses menuju Lailatul Qadar di sesi terakhir mungkin Ustaz ya. Iya, sesi Jadi terakhir. di hari ke-25 ini Ustaz masih nginep. Iya. Jadi makan pecel ini semalam ya. Jadi tapi lelenya gosong. Aduh. Gimana itu? Tapi enak juga sih. Iya, bukan lele itu masalahnya, Tat. Bukan ngambil dari beli di situ. Ternyata Bu Erna masak sendiri lelenya. Gitu. Oh iya. Gorengnya sembari ngantuk. Oh iya. Ya. Tapi gosong itu enak jadi renyah, kriuk-kriuk. Tulangnya kemakan tuh. Iya betul. Silakan Ustaz untuk sesi terakhir di materi kiat sukses menuju Lailatul Qadar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Mengapa saya minta diperpanjang tema kiat meraih sukses Lailatul Qadar ini? Karena kemarin kita baru fokus untuk membahas tentang i'tikaf. Sedangkan tidak semua orang mampu beriktikaf. Bagaimana dengan perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang nifas, atau perempuan yang harus menjaga anaknya atau melayani suaminya sehingga tidak bisa beriktikaf, atau mungkin laki-laki yang malamnya harus bekerja karena kena shift malam misalnya kan, atau mungkin banyak hal lah, atau yang misalnya harus menunggu orang tuanya sakit. Apakah orang-orang seperti ini tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Alangkah tidak adilnya Allah kalau tidak memberikan kesempatan pada orang-orang yang semacam ini. Iya. Bahwa rahmat Allah sangat luas, keadilan Allah itu sempurna, maka bukan hanya kepada orang-orang yang beriktikaf, tapi Lailatul Qadar ini juga bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidak bisa beriktikaf. Nah, kiatnya bagaimana? Pertama, bagi yang berhalangan untuk i'tikaf, bisa di rumahnya atau di tempat-tempat dia berada sebelum masuk 10 hari terakhir, niatkan saya akan beriktikaf bila waktunya memungkinkan. Karena kan harus ada niat dulu ya. Karena kan sudah masyhur hadis Rasulullah bahwa seorang mukmin itu kalau dia melakukan dosa dicatat satu kebaikan, tapi kalau dia melakukan kebaikan atau ibadah baru niatnya saja sudah dinilai 1, apalagi kalau sudah mengerjakan mendapatkan 2. Jadi kalau misalnya itu yang penting dari awal Ramadan kita niat, saya niat di 10 hari terakhir jika memungkinkan saya akan beriktikaf. Sudah berazam dalam hati kita bahwa nanti tidak ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa beriktikaf. Yang penting kita niat dulu, sudah dapat 1 pahala. Itu otomatis tidak dihapus ya. Karena itu sudah dapat 1 pahala. Apalagi kalau kita bisa merealisasikan i'tikaf itu jadi dapat 2 pahala, gitu kan? Gitu, maha pemurah itu Allah. Maha pemurah, maha rahmat rahimnya Allah. Ya, karena kekayaan Allah itu tidak terbatas. Iya. Tidak seperti manusia yang kekayaan terbatas, maka kalau kita bekerja hitung-hitungan dengan majikan kita atau dengan bos kita itu sangat
ketat sekali. Teliti ya. Nah, itu yang pertama, niat ya. Yang kedua, isilah malam-malam di 10 hari terakhir itu dengan aneka ibadah. Di rumah kita masing-masing atau di tempat kerjanya masing-masing, misalnya kayak satpam ya, atau dokter jaga, suster jaga, ya macam-macam lah orang-orang yang berhalangan ya. Minimal kalau tidak bisa membaca Al-Quran, dia bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pasti bisa ya. Nah, iya, la haula wala quwata illa billah. Baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, beristighfar, sholawat. Nah, kemudian ini Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika aku meyakini bahwa aku sedang berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku ucapkan?" Maka Rasulullah menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Nah, pokoknya kita kalau sudah masuk 10 hari terakhir, bahkan dari awal Ramadan juga boleh, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya, apa yang harus aku ucapkan ketika aku merasakan bahwa ini adalah Lailatul Qadar. Artinya, ya Allah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan suka memberikan maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Coba Kang Maman hafal nggak doanya? Coba tolong diulang. Allahumma innaka afuwun, Betul? tuhibbul afwa, Betul? wa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus gini, bagi orang-orang yang berhalangan i'tikaf, dan untuk orang yang beriktikaf juga, supaya kita mendapatkan pahala sodakoh 1000 bulan, cobalah di malam-malam itu kita bersodakoh ya minimal 1000 atau 2000 rupiah. Ya kalau bisa sodakoh 1 juta, 10 juta ya itu bagus ya. Nah, cuma ya minimal segitulah. Kalau kita bisa bersodakoh di malam Lailatul Qadar walaupun hanya 2000, 1000, maka kita dinilai sodakoh 1000 bulan. Terus juga bacalah Al-Quran yang mudah. Ya kalau hanya qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad dan seterusnya kan, tidak memegang mushaf pun saya yakin banyak yang hafal. Nah, coba kalau kita membaca itu, kita sudah mendapatkan pahala membaca Al-Quran 1000 bulan. Apalagi ada hadis yang mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Maka dengan kita membaca 3 kali seolah-olah sudah menghatamkan Al-Quran. Tetapi bukan berarti menggugurkan tugas kita untuk menghatamkan Al-Quran, bukan ya. Hanya keutamaan surah Al-Ikhlas yang sepertiga Al-Quran, sehingga kalau dibaca 3 kali seperti orang yang menghatamkan Al-Quran. Tapi tidak mengurangi kewajiban kita atau anjuran Rasulullah kita untuk menghatamkan Al-Quran. Jadi kira-kira seperti itu untuk orang-orang yang berhalangan i'tikaf karena alasan-alasan yang syar'i. Jangan berkecil hati. Isilah malam-malam itu dengan beribadah. Pertama, dengan berniat bahwa saya ingin i'tikaf, maka itu sudah mendapatkan satu pahala. Kedua, isi dengan berbagai zikir, bacaan Al-Quran, istighfar, bersodakoh. Dan kalaupun kita bekerja atau menjaga orang sakit atau melayani suami, itu pun juga kalau kita niatkan ibadah kepada Allah, maka itu pun juga suatu ibadah yang insya Allah mendapat pahala Lailatul Qadar. Jadi untuk yang sedang haid, sedang nifas, bisa tetap mendapatkan peluang pahala 1000 bulan. Jadi kan tidak menutup kemungkinan karena saya lagi batal lagi ini tidak mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Iya, nggak usah takut. Berbuat baik tuh ya. Iya, rahmat Allah sangat luas. Gitu. Ya, jadi baik. seperti membaca surat-surat yang tadi itu kan, tidak perlu memegang Al-Quran, yang haid, yang nifas juga bisa membaca. Itu dia. Dan Jadi, terutama doa itu, doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan. Begitu Kang Maman. Siap Ustadz, dan terima kasih atas materinya. Artinya materi ini cukup sampai di sini. Kita Betul, akan sudah cukup. Ya. Sudah cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadikan insan-insan atau manusia-manusia yang terpilih oleh Allah
untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Sudah Alamin. dijelaskan tadi bahwa semuanya tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu ya, ya. Betul. Jadi terima kasih. Sepertinya sudah atau maghrib sudah hampir berkumandang dan kita akan berbuka puasa bersama. Iya. Kemudian nanti sholat maghrib dan sholat tarawih tentunya. Selamat menjalankan menunaikan ibadah berbuka. Berbuka juga ibadah ya. Oh iya. Menjalankan berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam saya mengantarkan materi ini, membawakan menjadi moderator dalam materi ini. Saya juga minta maaf. Nah, kita berlanjut ke materi berikutnya dan masih bersama Ngaso Ngobrol Sore bersama Estimasi Kopi, IKTVB dan kita tentunya. Iya. Terima kasih. Saya dan Ustaz Bowo mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.